Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Rizky Abdillah, NPM B1A021176. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi hukum dagang tentang jual beli perusahaan. Dosen pengampu Ibu Nur Hanifitria SHMH dan Dr. Nur Sulistyo Budi Ambarini SHMHum. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang jual beli perusahaan, tentunya teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa itu jual beli. Dan saya akan menjelaskan tentang jual beli perusahaan di dalam hukum dagang. Lahirnya jual beli ini terjadi karena adanya perjanjian, di mana perjanjian itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang kemudian saling mengikatkan dirinya. Dan jual beli perusahaan ini diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Jual beli perusahaan ini disebut juga dengan istilah Hands-less-Coop. Secara umum, definisi jual beli ini tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata, yaitu menjelaskan tentang jual beli suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya. Pihak yang satu menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya membayarkan harga yang dijanjikan. Sehingga jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh perusahaan yang mana penyerahan barangnya menggunakan alat-alat khusus dan dengan syarat-syarat yang khusus, yang pembayarannya pada umumnya dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen atau surat berharga. Dan jika ada teman-teman yang bertanya, kapan sih terjadinya jual beli perusahaan itu? Jual beli perusahaan itu terjadi saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait dengan harganya maupun barangnya, meskipun belum ada penyerahan benda atau pembayaran. Hal ini berlaku asas konsensualisme. Selanjutnya, macam-macam jenis jual beli yang diatur dalam pasal 1462 KUH Perdata, pasal 1465 KUH Perdata, pasal 1465 KUH Perdata, pasal 1467 KUH Perdata. Kemudian, ketika kita melakukan transaksi atau jual beli perusahaan, tentunya akan ada resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu yang diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata, pasal 1461 KUH Perdata, dan pasal 1462 KUH Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata yaitu jika barang yang dijual itu merupakan barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli meskipun penyerahan barang belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Pasal 1461 KUH Perdata, jika barang yang dijual bukan merupakan tumpukan melainkan menurut besaran jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur. Pasal 1462 KUH Perdata, yaitu jika barang tersebut dijual menurut tumpukan, maka ditanggung oleh pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, dan atau diukur. Selanjutnya, contoh kasus, yaitu jual beli kios antara Pak Lengsang dan Ibu Dorcendoen. Pada sengketa antara Pak Lengsang selaku penggugat dan Ibu Dorcendoen selaku tergugat, keduanya telah sepakat melakukan jual beli kios beserta segala isi dagangannya dengan harga 125 juta rupiah. Pada sekitaran bulan November 2015, tergugat baru membayarkan uang panjar sebagai tahapan pertama sebesar 27 juta rupiah dan berjanji akan membayar sisa uang panjar tersebut pada tanggal 5 Desember 2015. Namun, pada tanggal 5 Desember 2015, saat penggugat menagih sisa pembayaran uang panjar tersebut, tergugat malah mengusir penggugat dan tidak membayar sisa pembayaran sampai penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kupang.
Dalam petitum poin 4 gugatan penggugat memberikan tuntutan kepada tergugat untuk membayar uang sisa pembelian kios sesuai surat perjanjian pada tanggal 21 April 2015 sebesar 98 juta rupiah. Berdasarkan keterangan para saksi tergugat yang menyatakan bahwa pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah pada bulan April 2015, saksi Yopi melihat penggugat mengambil barang-barang di kios dengan mobil pick-up. Selanjutnya, saksi Maria Katerina Suban Raya selaku pemilik tanah juga menjelaskan bahwa pada tanggal 21 April saksi ke kios dan saksi melihat barang-barang di dalam kios masih banyak, sedangkan pada tanggal 22 April 2015 pada sore hari, saksi ke kios. Saksi melihat ada tergugat yang menempati kios tersebut dan saksi melihat barang-barang jualanan di dalam kios tersebut tinggal sedikit. Saksi Maria juga menerangkan bahwa tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa lemari es dan depot isi ulang air galon rusak serta lampu tidak menyala karena listrik konslet. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat tanggal 9, 10, dan tanggal 11 yang menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan tergugat. Dari keterangan saksi di atas dan dengan didukung oleh alat bukti tertulis milik tergugat, majelis hakim mengabulkan petitum poin 4 gugatan penggugat, namun dengan nilai yang telah dikurangi dengan biaya belanja barang dagangan dan perbaikan kios yang diperhitungkan sebesar Rp17.500.000 sehingga uang sisa yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp80.500.000. Dalam putusan perkara tersebut, gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga putusan perkara ini dimenangkan oleh penggugat. Oleh karena pihak tergugat di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBG, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000. Sekian penjelasan materi hukum dagang tentang jual beli perusahaan dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.